Yang namanya usaha itu selalu sepadan dengan hasil. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kita, tuh nggak ada. Jadi ketika teman-teman udah bener-bener maksain diri untuk berubah, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya. Kalau mau WA, dan ini nomor WA-nya ya teman-teman ya, itu nomor WA admin. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Y di Semarang nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Y dari kota Semarang. Aku kenal channel Mbak Mel dari YouTube baru beberapa bulan lalu, sekitar 2 bulan. Aku mau berbagi kisahku keajaiban sholawat hari ini. Awalnya aku dulu biasa sholawat Jibril tiap berangkat dan pulang kerja selama di jalan. Lalu ngamalin 4 surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, dan Al-Mulk setiap hari. Baca istighfar awalnya 100 kali sehari, baca hamdalahnya 100 kali waktu subuh dan menjelang matahari terbenam. Lalu sedekah subuh, sedekah tahfiz Quran, sedekah Jumat, aku amalin agar Allah ridho atasku. Mengingat banyak hutang-hutangku, di bank ada 2 koperasi, semua berbau riba. Awalnya mudah dalam mendapatkan pinjaman itu, tapi ujian demi ujian datang Mbak Mel. Saat itu aku sadar semua ini karena pinjaman-pinjaman ribaku. Ujian dari suami sakit tumor otak, diuji dengan masalah rumah tangga, lalu anak sakit bergantian, orang tua sakit juga, lalu usaha anak kos pada keluar, sampai ekonomi bener-bener zonk. Padahal aku punya beberapa usaha. Aku juga pegawai, tapi uang selalu habis. Sampai aku kenal channel Mbak Mel, dari amalanku makin ku tambah mungkin dan kalian. Dari sholawat Jibril awalnya di bawah 1000, sekarang di atas 1000. Istighfar awalnya 100, sekarang minimal 1000. Hamdalah sehari minimal 100 kali. Terakhir aku amalin sholawat munjiat baru sebulanan ini. Tahajud duha insya Allahnya gak ketinggalan. Sholat 5 waktu pun alhamdulillah gak ketinggalan. Hasilnya ada aja ujiannya, tapi hati tenang, pikiran ikhlas dan pasrah sama Allah. Masih diuji tapi tetap sabar. Pinjam saudara sana sini, alhamdulillah dikasih buat nutup kebutuhan ekonomi. Ada aja ujian datang yang hampir menggoyahkan hatiku sampai aku nangis dalam sujudku. Ya Rob, kuatkan aku agar selalu istiqomah keluar dari riba. Jangan sampai aku kembali masuk ke dalamnya. Aku takut ujian dan azabmu ya Rob. Akhirnya pinjam saudara, kesulitan mulai keluar walau pinjam saudara. Tapi gak dari banyak Kak Mel. Bahkan hari ini semalam tahajud nangis sama Allah, baca Yasin, Waqiah, Al-Mulk sambil nahan kantuk. Beratnya ngelawan ngantuk sambil terus baca sholawat munjiat. Bahkan sambil aktivitas aku baca terus. Di channel Mbak Mel pernah bilang kalau ngamalin munjiat baca aja, nggak usah dihafal. Dalam 2 minggu akhirnya aku hafal sendiri. Aku print bacaannya di mobil, dimana aja aku tempelin bacaan sholawat munjiat. 2 minggu aku bisa hafal sendiri, Masya Allah. Hari ini aku kembali pinjem modal usaha 2 juta sama saudara. Alhamdulillah Kak, sampai aku nangis terisak-isak. Bukan dipinjemin, malah diberi Kak. Subhanallah, keajaiban sholawat munjiat hari ini baru dapat 100. Subhanallah, keajaiban sholawat munjiat hari ini baru dapat 100 kalian. Sambil duha tadi aku nangis sama Allah. Ya Rob, kepada siapa lagi aku meminta pertolongan jika engkau tidak mengabulkan doa-doaku? Jangan biarkan aku malu ya Rob. Aku dihina orang, saking punya hutang sana sini. Engkau maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Aku percaya 1000% engkau pasti akan berikan keajaiban ini kepadaku. Selang 1 jam aku dapat transferan 2 juta rupiah Kak.
Terima kasih ya Kak atas inspirasinya. Aku juga bagi ilmu ini sama anakku yang cewek, ibuku, saudara dan teman-temanku untuk ngamalin dahsyatnya sholawat munjiat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran rezeki buat Mbak Mel dan keluarga. Makasih Kak sudah baca testimoniku. Insya Allah makin yakin dan akan aku tambahin terus sholawatnya. Semoga tetap bisa terus istiqomah, bisa lunas hutang di bank-banknya. Amin. Terima kasih berkat channel Mbak Mel aku mengenal sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Makasih Kak Mel. Oh iya, masalah suamiku pun hatinya jadi lembut Kak. Tadinya aku sempat didiemin suami karena aku nggak mau buka pinjaman KUR BRI yang mau dipakai suami. Suami yang janji mau bayar tapi pakai namaku. Aku kan nggak mau karena aku mau istiqomah, nggak mau pinjam riba lagi. Alhamdulillah 2 minggu setelah sholawat munjiat suami lembut hatinya Kak. Maaf ceritanya nggak runtut, saking senangnya aku. Allah baik banget, Allah bantu sedikit demi sedikit masalahku terselesaikan. Saat aku turun semangatku buat ngamalin sholawat, kadang sampai capek, tapi keajaiban belum datang. Aku buka kembali channel Mbak Mel, jadi semangat lagi. Subhanallah Mbak Mel, masih banyak ya, makasih banyak. Ya, semoga kelak menjadi amal baik Mbak Mel, amin. Ini Kak Mel bukti keajaiban sholawat munjiat dan sholat duha dan tahajud. Subhanallah, Allah selesaikan masalah kita saat kita pasrahkan semua sama Allah. Kita minta sama Allah, janji Allah nggak pernah ingkar. Allah selalu kabulkan doa-doa kita. Waalaikumsalam, Masya Allah. Semoga semua utang-utang segera lunas ya Mbak, kabul segala hajat Mbak, amin. Terima kasih testimoninya, Insya Allah jadi motivasi buat teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Tadinya saya nggak mau chat Mbak Mel, mungkin jadi terkesan ria, tapi entah rasanya bahagia banget. Sampai detik ini sambil nangis saya baca salawat munjiat ya sambil jalan berangkat kerja. Sebenarnya masih banyak sekali keajaiban-keajaiban dari salawat yang saya rasakan. Dari tiba-tiba dikirimin rezeki 500.000 di tempat kerja, semua datang pas di saat saya benar-benar butuh. Dan semua ini di saat saya benar-benar sudah di titik terbawah. Kadang sampai hampir kehilangan kesabaran, saking Allah benar-benar menguji hambanya. Bener nggak dia sungguh-sungguh bertaubat? Semua channel Mbak Mel yang saya ikuti bener banget. Sambil haru rasanya saya tulis ini. Semoga testimoni ini bisa jadi solusi buat semua teman-teman yang dalam keadaan sulit sedang diuji. Kadang saya pernah berpikir menyesali kenapa saya jatuh di dalam riba. Kenapa tidak dari dulu saya kenal sholawat dan hanya minta sama Allah, pasti Allah beri. Dan Allah benar-benar pilihkan semua masalah kita dan solusinya dengan cara yang paling baik buat kita. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan meragukan sekalipun sudah benar-benar kepepet dan habis sabar kita. Terus aja sholawatin, semua diselesaikan oleh Allah. Berprasangka baik aja sama Allah, benar hati kita jadi adem. Tenang, walau kita sudah diuji. Makasih Mbak Mel sudah berbagi di channel YouTube-nya sehingga aku bisa kenal sholawat Nabi dan sholawat munjiat. Wassalamualaikum. Nah ini ada gambarnya ya, mbaknya tempelin bacaan sholawat munjiatnya di mobil. Masya Allah, the power of sholawat dari Mbak Ye di Semarang. Ketika Mbak Ye, ya udah aku benar-benar mau berubah, aku benar-benar nggak mau lagi riba, aku benar-benar mau tobat dari riba. Memang nggak mudah ya teman-teman. Ketika kita sudah memilih untuk ya aku mau hijrah, aku mau yang tadinya suka riba, aku stop riba. Aku yang tadinya suka misalnya ngomongin orang gitu ya, suka ngegibah, aku mau nggak ngegibah. Itu memang nggak mudah teman-teman. Tapi insya Allah kita bisa. Selama kita berusaha, insya Allah itu ada nilainya di sisi Allah. Teman-teman jangan khawatir. Apapun itu baik buruk tuh dicatat sama Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kira-kira Allah nyatet nggak ya amal kita? Kira-kira dicatat. Udah tenang aja deh. Selama kita berbuat baik ada catatannya. Selama kita berbuat buruk sedikit pun, sekecil apapun, itu pun ada balasannya, ada catatannya teman-teman. Tenang aja, semuanya tercatat dengan rapih ya. Dan teman-teman Masya Allah banget ketika Mbak Ye membutuhkan uang 2 juta buat modal usaha, pengen pinjam, ternyata malah dikasih sama keluarganya. Udah buat kamu. Tadi kalau salah dari ponakannya ya, dikasih sama ponakannya buat tante. Masya Allah banget ya Allah teman-teman ya. Mudah-mudahan kita doakan lunas semua hutang-hutangnya Mbak Ye. Kos-kosannya bisa rame lagi, semuanya bisa lebih baik lagi keadaannya, amin. Tadi aku lupa nanya ya soal suaminya, mudah-mudahan suaminya udah sembuh ya dari sakitnya ya Mbak ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini teman-teman ya, yang namanya usaha itu tidak akan pernah. Jadi gini ya teman-teman ya, yang namanya usaha itu selalu sepadan dengan hasil. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kita tuh nggak ada.
Jadi ketika teman-teman udah bener-bener maksain diri untuk berubah, untuk hijrah seperti yang dialamin sama Mbak Ye, pas udah butuh banget, enggak, aku nggak mau riba, nggak mau riba, udah. Kalau ada yang minjemin saudara, alhamdulillah. Kalau enggak, aku serahin semuanya sama Allah. Dan Allah akan berikan pertolongan dari arah yang nggak disangka-sangka. Ya walaupun berat, walaupun kita harus ngerasain malu atau kita ngerasain sakit ya, tapi insya Allah semuanya indah teman-teman. Ya, udah berubah, ayo kita berubah. Insya Allah ada jalannya dari Allah. Nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya, yang kita pikir kayaknya berat, kayaknya susah, kayaknya nggak mungkin, tapi kita punya Allah yang maha bisa segalanya. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama belajar untuk stop riba. Sesulit apapun, sesusah apapun, sebutuh apapun, stop riba, putuskan riba. Kalau sekarang teman-teman masih punya hutang, sama aku juga masih punya hutang, aku masih punya cicilan rumah, itu riba ya teman-teman. Ya udah, bismillah, minta bantu sama Allah untuk sampai lunas. Untuk sampai lunas kita bismillah, sambil kita ya udah stop riba-riba yang lain itu di stop. Jadi itu yang terakhir, minta bantuan Allah untuk dilunaskan. Dan ketika proses dalam pelunasan ya sabar. Ya jangan kita maunya buru-buru aja. Kita mesti selalu introspeksi diri. Udah pantas belum sih kita ditolongin? Udah sebanding belum sih? Udah sepadan belum sih permintaan kita dengan usaha kita? Udah sepadan belum gitu loh. Ya selalu aku ilustrasikan dengan kita lari, dengan kita lomba lari. Kita pengen dapetnya cepet, tapi kita jalannya lama, kita nggak mau lari, kita cuma jalan, kita jalan aja santai. Ya kita juga dapetin sesuatu hadiah di depan itu ya juga lama gitu untuk kita raihnya. Dapet tapi ya lama, kan sesuai sama usaha. Tapi ketika kita lari dengan sekuat tenaga, ketika kita capek, kita tetap lari, kita pengen buru-buru cepet dapet itu hadiah yang ada di depan, ya dapet. Cepet dapetnya ya. Jadi yang namanya hasil itu sepadan dengan usaha. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi teman-teman, seberat apapun kalian sedang sedang hijrah, seberat apapun usaha kalian sekarang untuk tidak berhutang lagi, untuk tidak riba lagi, untuk nggak pinjol lagi, insya Allah ada waktunya, ada masanya teman-teman memetik hikmahnya dari semua ini, insya Allah. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ye segera lunas hutangnya, dimudahkan semuanya ya Mbak Ye ya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton. Terima kasih. Semoga rezekinya barokah, Allah ijabah doa-doanya, dan kita semua istiqomah selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.